Wa min hadza qauluhu ta'ala alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wa min hadza, dan di antara ini yaitu bagaimana Allah memberikan sanjungan, memberikan kemuliaan kepada kanjeng Rasulullah SAW. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah. Bukankah kami telah melapangkan laka kepadamu sadraka akan dadamu. Wa wada'na anka wizraka. Wa wada'na, dan kami telah menurunkan anka darimu wizroka akan bebanmu. Dan kami telah menurunkan atau menghilangkan anka darimu wizroka akan bebanmu. Alladzi anqadha zuhraka, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikraka, dan kami tinggikan bagimu dzikraka akan sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusran, maka sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta, maka ketika engkau telah selesai, fansab, maka hendaklah tetap bekerja keras, tetap tegak untuk mendirikan pekerjaan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah farghab, maka engkau berharap. Syaraha, kata musannif di sini, penjelasannya adalah wassa'a, yaitu melapangkan. Wal murad bisadri huna al-qalbu. Sedangkan yang dimaksud dengan hati di sini, dengan dada di sini adalah al-qalbu, yaitu hati. Qala Ibnu Abbasin, berpendapat Ibnu Abbas, syarrahahu bil islami, bahwa Allah melapangkan kepada Kanjeng Rasul bil islami, dengan Islam. Wa qala Sahlun, dan berpendapat Imam Sahal bahwa yang dimaksud dengan dilapangkannya hati Kanjeng Rasul itu dengan binuril risalati, yaitu dengan cahaya kerasulan. Ada lagi yang meriwayatkan bukan dengan Islam saja, waruya bil imani ay atasdik al kamil al makrun bil amal wal kalam. Ada lagi yang menjelaskan bahwa tidak hanya dengan Islam, tetapi dengan keimanan pula ya. Ay atasdiku al kamilu, itu membenarkan dengan sempurna al makrunu bil amali wal kalami, yang diiringi dengan amal, perbuatan, wal kalami alaihissalam, dan mengucapkannya.
Sedangkan yang dimaksud dengan risalah adalah risalullahi iyyahu litabligi wahyihi. Risalah kerasulan di sini yang dimaksud adalah irsalullahi iyyahu litabligi wahyihi. Yaitu Allah memberikan perintah untuk menyampaikan kerasulannya, menyampaikan wahyunya. Ini dengan kerasulan ya. Kemudian pendapat lain, waqala al-Hasan, Imam Hasan al-Basri, malahu hukman wa ilman. Bahwa Kanjeng Rasul, hatinya itu oleh Allah dipenuhi dengan hikmah dan ilmu. Hasan ini nama lengkapnya adalah Al-Hasan bin Abil Hasan al-Basri, salah satu dari pemuka tabi'in ya. Beliau dilahirkan pada 2 tahun menjelang habisnya masa kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu beliau meninggal di Basrah pada tahun 110 Hijriyah di usia 88 tahun. Ini Hasan al-Basri. Nah, pendapat Hasan al-Basri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dilapangkannya hati Kanjeng Rasul yaitu Allah memenuhinya dengan hikmah dan ilmu. Wakila, ada pendapat lain mengatakan maknanya adalah makna dari alam nasyalaka sodrak, alam mutahhir qalbaka hatta la yu'dhiyakal waswasu. Alam mutahhir, apakah kami tidak mensucikan qalbaka hatimu? Hatta layak balal waswasa. Sehingga Kanjeng Rasul tidak menerima hatta la yudhiyakal waswasa. Sehingga Kanjeng Rasul tidak disakiti atau tidak dijangkiti oleh waswas. Was-was ini ada pahiyya bimakna syaitan. Was-was dimaknai dengan syaitan ya. Sehingga Kanjeng Rasul tidak disakiti, tidak dijangkiti oleh bisikan atau tipu daya syaitan. Wakila wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak. Lalu ayat berikutnya, ayat yang kedua, wada'na anka wizraka. Wada'na. Dan kami telah menghilangkan anka darimu wizraka akan bebanmu. Alladzi anqadha dhahraka, yang membebani, yang memberatkan punggungmu. Apa itu wizrun? Nah, di sini kila berbagai versi tafsirnya. Kila diungkapkan, dinyatakan bahwa wizrun di sini yaitu masalah apa min dzanbika, sesuatu yang telah lalu dari kesalahanmu. Yakni yang dimaksud adalah qablan nubuwati, sebelum kenabian. Mana lain mengatakan di sini al-wizru adalah al-hamlu ats-tsaqilu, beban yang berat. Sedangkan makna wadha'a di sini wad'uhu izalatu anhu, yaitu menghilangkan hal tersebut, menghilangkan beban tersebut. Karena wadha'a ini lazim ya, maknanya kalau dimunta'adikan dengan an, wadha'an, idza ta'adda bi an kana bimana izalah, bermakna izalah, menghilangkan. Sehingga kita tadi memaknainya menghilangkan ya kan, yang menghilangkan Allah kepada Kanjeng Rasul akan wizrun, bebanmu. Ada yang memaknai wizrun itu dengan alhamlu ats-tsaqil, beban yang berat. Di kitab Nasir Muriad ya. Wakila di pendapat lain mengatakan aroda siqala ayyamil jahiliyati.
Wizrun itu adalah aroda bermaksud Allah thiqala ayamil jahiliyati akan beban-beban pada hari-hari ketika masa jahiliyah. Allah menghilangkan beban-beban saat-saat jahiliyah. Jahiliyah itu yaitu masa ketika zamanul fatrati ba'da Isa sallallahu alaihi wasallam ila bu'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu zaman fatrah kekosongan Rasul ketika setelah Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam wafat sampai diutusnya kanjeng Rasul. Ini zaman jahiliyah. Apa beban-beban di zaman jahiliyah? Yaitu bahwa kanjeng Rasul tidak sekalipun merelakan dirinya, meridhoi dirinya akan praktek-praktek yang terjadi pada zaman jahiliyah. Misalnya apa? Yaitu asyirki wa ibadatil asnam wal khurubi wal muqatalati lil huzuzil nafsaniyati. Itu berlaku syirik, kemudian menyembah berhala, peperangan ya yang memperebutkan bagian-bagian nafsani ya, bagian-bagian memperebutkan ego diri sendiri, nafsu. Kemudian dan sebagainya, hal-hal yang tidak disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Keselamatan fatratihi untuk keselamatan kesucian kanjeng Rasul. Jadi pada zaman itu, pada zaman jahiliyah, kanjeng Rasulullah SAW tidak sekalipun merelakan dirinya untuk ikut campur turut serta dalam perilaku-perilaku jahiliyah, yaitu dalam kesyirikan, kemudian menyembah berhala, atau peperangan yang sifatnya nafsaniyah, bagian-bagian memperebutkan bagian keegoan perilaku kesukuan ya. Nah ini kanjeng Rasul ketika zaman jahiliyah do'na angkat oleh Allah, diangkat atau dihilangkan bebannya. Karena sekalipun di zaman jahiliyah, kanjeng Rasul tidak melakukan sedikit pun perilaku di zaman jahiliyah akan hal yang buruk tadi. Wakila dikatakan lagi aroda ma asqala zuhrahu minar risalati hatta balagha. Allah bermaksud ma asqala zuhrahu perkara yang membebani punggungnya yaitu minar risalati dari kerasulan. Hatta balagha sampai kanjeng Rasul menyampaikan risalah. Ada lagi yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan beban di sini adalah beban wahyu yang harus disampaikan. Risalah yang harus disampaikan. Sehingga sebelum disampaikan soalnya beban, soalnya menjadi berat ya. Kemudian Allah menghilangkan beban itu dengan hanya Rasul SAW bisa menyampaikan risalah tersebut. Ini pendapat dari Imam Mawardi dan Imam Sulami. Imam Mawardi ini nama lengkapnya adalah Ali bin Habib Al-Qadi Abul Hasan Al-Mawardi. Yaitu salah satu ulama yang sangat dihormati dan di antara kitabnya yang pernah kita kaji itu Al-Ahkam As-Sultaniyah ya. Karena Imam Mawardi. Beliau meninggal di usia 86 tahun pada tahun 450 Hijriah. Sedangkan Imam Sulami ini nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Nama lainnya Muhammad bin Al-Husain bin Musa An-Naisaburi. Beliau dilahirkan di tahun 330 dan meninggalnya di bulan Sya'ban pada tahun 412 Hijriah. Wakila, ada lagi pendapat lain mengatakan asomnaka, kami telah menjagamu. Waladhalika, jika tidak ada hal tersebut, jika tidak ada penjagaan itu, la asqalatiz dzunubu zuhraka. Niscaya dosa-dosa akan membebani punggungmu. Hakahu As-Samarqandi. Ini pendapat ini diriwayatkan dari Imam As-Samarqandi. Namun ini pendapat yang al-qaulul ba'id, pendapat yang
dirasa cukup jauh. Kenapa? Karena Kanjeng Rasul tidak pernah sekalipun berbuat dzunub dzanbun dosa ya. Karena bil ismata sabila salam. Karena sesungguhnya ismah atau ma'sum keterjagaan itu tetap bagi baginda Rasul. Kanjeng Rasul SAW ma'sum. Beliau tidak pernah sekalipun melakukan dosa karena dijaga karena Allah menjaganya. Warfa'ana laka dzikraka. Kemudian ayat berikutnya yaitu warfa'ana laka dzikraka, dan kami telah mengangkat bagimu dzikraka akan penyebutan dirimu. Qala Yahya bin Adam, berpendapat Yahya bin Adam. Yahya bin Adam ini nama lengkapnya Yahya bin Adam bin Sulaiman. Beliau meninggal pada tahun 203 Hijriah. Apa yang Allah tinggikan, kata Yahya bin Adam, yaitu bin nubuwati, dengan cara nubuwah, bahwa Allah mengangkat penyebutan Kanjeng Rasul, mengangkat nama Kanjeng Rasul dengan cara bin nubuwati, diangkat menjadi nabi. Wakila, ada lagi pendapat lain menyatakan idza dzukirtu dzukirta. Kenapa Allah mengangkat nama Kanjeng Rasul? Itu dengan idza dzukirtu, apabila namaku disebut, dzukirta. Dzukirta, maka engkau pun disebut. Ma'i, bersamaku. Misalnya qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selalu disandingkan dengan asma Allah. Ketika asma Allah disebut, maka Kanjeng Rasul pun disebut berurutan ya, beriringan. Misalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wakila di pendapat dinyatakan lagi bahwa nama Kanjeng Rasul diangkat bersamaan dengan asma Allah fil adzani, dalam azan. Qala al-Faqih al-Qadi Abu Fadli rahimahullah taala, hadza ini ini takrirun minallahi jalla ismuhu li nabiyhi. Takrirun adalah penetapan minallahi Allah jalla ismuhu, yang maha agung asma Allah, li nabiyhi, penetapan Allah kepada nabinya. Ala azimi ni'amihi adahi, atas besarnya nikmat Allah kepada beliau, wahai Rasul. Wa syarifi manzilatihi, dan kemuliaan martabatnya Kanjeng Rasul, kemuliaan kedudukan yang Kanjeng Rasul, indahu, di sisi Allah. Wa karamati alaihi, dan mulianya Kanjeng Rasul alaihi, di sisi Allah. Bi an syarraha qalbahu lil imani wal hidayati, yaitu dengan Allah melapangkan hati beliau dengan iman dan hidayah. Wasa'ahu liwa'il ilmi, dan Allah melapangkan hati beliau dengan wadah keilmuan. Wahamdil hikmati, dan membawa hikmah, menanggung hikmah. Warafa'a anhu thiqla umuri jahiliyati, thiqla umuril jahiliyati. Dan Allah mengangkat, menghilangkan dari Kanjeng Rasul akan beban perkara-perkara jahiliyah alaihi, kepada Kanjeng Rasul. Wa baghadahu lisiyariha, ini majrur ya. Dan Allah membuat Kanjeng Rasul baghdun itu membenci, tidak menyukai akan kelakuan jahiliyah. Wa makanat alaihi bizuhuri dinihi ala dini kullihi. Wa makanat, dan tidaklah ada jahiliyah itu alaihi, kepada Kanjeng Rasul, sekalipun jahiliyah itu
dilewati oleh kanjeng Rasul, tapi tidak sekalipun kelakuan jahiliyah pernah dilakukan oleh kanjeng Rasul. Bizuhuri dinihi ala dini kulli. Bizuhuri dinihi dengan munculnya agama beliau ala dini atas agama yang lainnya. Kulli seluruhnya. Atau zuhuri di sini bisa diartikan juga mengalahkan agama yang dibawa oleh kanjeng Rasul, risalah yang dibawa oleh beliau, yang ditugaskan kepada beliau, ala dini kullihi, yaitu mengalahkan agama lainnya. Wa hatta anhu uhdata a'ba'ir risalati wan nubuwati. Wa hatta, dan Allah menghapus anhu dari kanjeng Rasul uhdata a'ba'ir risalati, akan masa beban kerasulan. A'ba ini al-hamlu wa thiklu, ya, beban juga. Ya, Allah menghapus akan beban kerasulan. Wan nubuwati, dan kenabian, litablighihi, dengan menyampaikan kanjeng Rasul untuk manusia, menyampaikannya itu risalah dan atau nubuwah kepada manusia. Manuzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan ilaihim kepada mereka, untuk manusia, untuk nas. Wa tanwihi, dan diangkatnya banyak kanjeng Rasul, diangkatnya, ditinggikan derajatnya kanjeng Rasul bi'alwimi makanihi, dengan kemuliaan tempatnya beliau. Wajali lirut batihi, dan keagungan martabatnya beliau. Keagungan martabatnya Rasulullah SAW. Waraf'ihi dzikrahu, dan Allah mengangkat beliau dzikrahu dengan menyebutkan asmanya, menyebutkan asma Allah, diiringi oleh dzikrahu menyebutkan nama kanjeng Rasulullah SAW. Wa kironihi, dan dzikrahu menzikir asma Allah, wa kironihi, dan membarengi, mengiringi, ya, mengiringinya ma'a ismahu. Dan Allah mengiringi kanjeng Rasul dengan ismahu, disebut asma Allah, ismahu bersama nama kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu faktor kemuliaannya kanjeng Rasul yaitu dengan disebutnya nama kanjeng Rasul beriringan dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Qala Qatadah, itu berpendapat Syekh Qatadah. Rafa'allahu dzikrahu fid dunya wal akhirati falaisa khatibun wala mutasyahidun wala sahibu shalatin illa yaqulu. Rafa'allahu dzikrahu, Allah mengangkat, meninggikan penyebutan nama kanjeng Rasul fid dunya wal akhirati, di dunia dan akhirat. Falaisa khatibun wala mutasyahidun, maka tidak ada satupun khatib, tidak ada satupun orang yang bersyahadat, tidak ada satupun orang yang sholat, illa yaqulu, kecuali dia akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini bukti bahwa nama kanjeng Rasul, asma beliau sangat mulia, sangat ditinggikan martabatnya, dimuliakan derajatnya. Karena apa? Karena disebut selalu beriringan dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Tidak ada satupun khatib, orang yang bersyahadat, orang yang sholat, tidak lepas dari banyak syahadat. Syahadat memiliki satu rukun dalam khutbah. Orang bersyahadat, kalau tidak membacakan dua kalimat syahadat, tidak jadi masuk Islam, yang tidak sah keislamannya. Orang yang sholat dalam tahiyat akhir, dalam tahiyat baik awal atau akhir, tidak bersyahadat, tidak sah tahiyatnya, tidak sah sholatnya. Oleh karena itu, bukti kesahihan bahwa asma Allah diiringi dengan kanjeng Rasul membuktikan bahwa nama kanjeng Rasul, nama kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah nama yang sangat agung, sangat mulia. Karena menyebutkan nama beliau diiringi berbarengan dengan asma Subhanahu wa taala. Ini
Salah satu contoh atau bukti bagaimana Allah memuliakan Kanjeng Rasul di dalam surat Al-Insyirah ya, surat Al-Nashrah. Warwa Abu Sa'id Al-Khudri, Allahu alam bisawab. Demikian apa yang bisa disampaikan bagaimana Allah memuliakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Insyirah atau Al-Nashrah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan dilanjutkan lagi pembahasan oleh Mamang Kiai yang Mamang alumni Mamang Kiai yang lain. Mohon apabila ada kekeliruan dalam pembacaan logat atau penyampaian syarah agar kiranya diluruskan. Allah alam yuswab, Allah alam yuswab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.